Hello everyone, welcome back again. Oke, gue ucapkan congratulations buat teman-teman yang sudah JP dari Ketizen. Karena per sore tadi, Ketizen sudah open trade di beberapa bursa ataupun exchange, dan bahkan harganya tembus di atas $1 dengan kenaikan 4 ribuan persen di Bitget. Sekalipun ada keterlambatan dalam perdagangan token Keti di Binance, tapi ternyata itu tidak mempengaruhi harga sama sekali. Anyway, gue cuma cuan $70-an dari Ketizen ataupun 1 jutaan rupiah. Dan itu sangat-sangat lumayan karena gue cuma spend $13. Artinya masih plus banyak cuan dari Ketizen. Kira-kira kalian cuan berapa dari Ketizen? Silahkan discuss di kolom komentar. And so, sebetulnya kali ini gue akan bahas berita terbaru tentang event airdrop Hamster Kombat. Kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang ataupun juara antara Ketizen versus Hamster Kombat? Yang dimana event dari Hamster Kombat tinggal menghitung mundur dalam melakukan snapshot. Dan snapshot diperkirakan akan dilakukan pagi ini jam 1.00 WIB. And so dalam pembahasan ini ada beberapa poin penting yang mungkin itu mewakili dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Pertama, gue akan bahas cheating is bad ataupun Sybil. Yang kedua snapshot, yang ketiga withdrawal, yang keempat parameter, apakah nanti akan dihitung adalah PPH ataupun pendapatan per hours, atau mungkin level kalian. Kemudian yang kelima price ataupun harga, apakah harga Hamster Kombat mampu bersaing dengan Keti atau tidak. Oke, jadi silakan kalian simak baik-baik video ini sampai selesai. Dan jangan lupa join ke dalam grup Telegram, untuk linknya sudah gua sertakan di deskripsi. Cheating is bad. Hamster Kombat enforces anti-cheating mechanism before airdrop. Jadi yang dimaksudkan menurut media tersebut, curang itu buruk. Hamster Kombat telah menerapkan mekanisme anti kecurangan sebelum airdrop. Nah, jadi Hamster Kombat yang merupakan salah satu game tap to earn ataupun game clicker terpanas di Telegram, baru-baru ini memperkenalkan mekanisme anti-cheating yang tidak ditentukan, yang menghukum pengguna yang telah mencoba memanipulasi sistem pemberian airdrop. Tim menyoroti pentingnya melakukan segala dengan benar, melindungi anggota dan juga pemain yang tidak menggunakan teknik ini untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil untuk airdrop. Dan Hamster Kombat menerapkan aturan anti-cheating ataupun anti-Sybil sebelum airdrop dilakukan pada tanggal 26 September mendatang. Nah, mungkin masih ada yang kebingungan kira-kira apa yang dimaksudkan oleh seorang dev Hamster Kombat dalam penerapan cheating is bad ataupun Sybil. Jadi di sini gue akan jelaskan sedikit secara definitif tentang pengertian Sybil ataupun cheating is bad. Nah, jadi Sybil farming adalah praktik penipuan yang dilakukan oleh individu yang membuat beberapa akun palsu ataupun tuyul untuk mengumpulkan token ataupun hadiah secara tidak adil. Dan taktik ini merusak integritas jaringan dan juga merugikan peserta yang sah ataupun benar-benar mengerjakan. Dan Hamster Kombat menerapkan cheating is bad dengan bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi token menguntungkan mereka yang benar-benar berkontribusi pada pertumbuhan dan juga keberlanjutan permainan. Bukan untuk mereka yang mengeksploitasinya melalui metode penipuan ataupun cheating is bad. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah tentang definisi ataupun pengertian cheating is bad yang diinformasikan oleh tim ataupun dev Hamster Kombat. Jadi harap berhati-hati apabila kalian telah menggarap event airdrop Hamster Kombat menggunakan beberapa akun, karena jika terdeteksi, tim ataupun dev Hamster Kombat tidak akan segan-segan untuk membekukan ataupun membanet akun kalian. Berikutnya kita akan bahas snapshot Hamster Kombat. Dan baru-baru ini, akun pegangan Twitter resmi Hamster Kombat memberikan pengumuman Smile for the Camera. Season 1 of the game is coming to end, and that's why we are talking a snapshot on September 20 at 6 PM UTC. Nah, jadi artinya, snapshot untuk season pertama akan segera diambil pada tanggal 20 September jam 6 PM UTC. Dan untuk informasi detailnya, tersenyum di depan kamera, untuk musim pertama, permainan akan segera berakhir, dan itulah sebabnya kami mengambil gambar pada tanggal 20 September pukul 6 sore UTC. Tapi ini bukan akhir, dan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Snapshot adalah salinan statis representasi status blockchain, data pada titik waktu tertentu yang akan membantu kita membangun model estimasi yang benar untuk distribusi airdrop. Nah, jadi secara kesimpulan, dengan snapshot yang akan segera dilakukan jam 1 pagi dini hari, artinya hari ini, merupakan hari terakhir untuk kalian melakukan farming dan mengumpulkan banyak poin. Karena setelah snapshot dilakukan, serajin apapun kalian melakukan farming dan juga mengumpulkan banyak poin Hamster Kombat,
tidak akan ada artinya. Jadi silakan kalian maksimalkan dengan waktu yang tersisa sebelum snapshot dilakukan. Berikutnya kita akan bahas withdrawal ataupun penarikan. Jadi lagi-lagi akun Twitter resmi Hamster Kombat memberikan sebuah pengumuman dalam penetapan penarikan poin Hamster Kombat. Yang dimana informasi tersebut, salam CEO, kami ingin mengingatkan Anda bahwa mengubah metode penarikan Anda hanya tersedia hingga 21 September pukul 8 pagi UTC. Dan catatan, jika Anda telah menautkan dompet Anda selama tugas airdrop, sebelum kami memperkenalkan opsi setoran di luar jaringan, Anda juga harus memilih metode penarikan sebelum tanggal 21 September mendatang. Nah, jadi apabila kalian ingin mengubah opsi penarikan kalian, semisal awalnya kalian melakukan penarikan ke bursa Bybit ataupun OKX, kemudian kalian ingin merubahnya untuk melakukan penarikan ataupun withdrawal ke bursa Binance. Dan untuk per video ini dibuat, kalian masih bisa untuk melakukan perubahan dalam metode penarikan. Dan setelah di atas tanggal 21 September pukul 8 pagi UTC, kalian tidak akan bisa untuk melakukan perubahan dalam metode penarikan. Jadi silakan kalian pertimbangkan dan kalian bisa belajar dengan kejadian perdagangan KTZ karena setiap bursa memiliki harga yang berbeda-beda. Tapi untuk rata-rata harga KTZ di bursa-bursa Tier 1 seperti KuCoin, Gate.io, Bybit, OKX, Bitget, bahkan Binance memiliki rata-rata harga hampir sama. Namun ada salah satu bursa yang memiliki harga sangat rendah ataupun paling murah. Jadi kalian bisa mempertimbangkan kira-kira kalian akan melakukan penarikan ke bursa yang mana. Dan saran gua, apabila kalian ingin melakukan penarikan ataupun withdrawal Hamster Kombat, kalian bisa memilih bursa Binance, Bitget, Bybit, dan bursa Tier 1 lainnya. Dan hindari untuk melakukan penarikan ke bursa-bursa Tier 2, Tier 3, apalagi Tier 4. Berikutnya kita akan bahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang selalu diajukan oleh para pemain ataupun penggarap airdrop Hamster Kombat. Karena selama ini masih banyak yang mempertanyakan kira-kira mana yang akan dijadikan perhitungan dalam pendistribusian airdrop. Apakah pendapatan per hours, coin balance, level, dan lain sebagainya. Sebetulnya sebelumnya telah gue jelaskan bahwa Hamster Kombat memiliki banyak sekali parameter. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kira-kira mana yang akan dijadikan titik penentu untuk perhitungan dalam pendistribusian airdrop. Dan di sini gue menemukan salah satu gambaran tentang beberapa pertanyaan yang telah disampaikan melalui pegangan Twitter resmi Hamster Kombat Minigame. Nah, jadi menurut salah seorang tersebut, pertahankan keseimbangan koin agar sesuai dengan level. Banyak pemain bertanya-tanya, apakah mereka harus menjaga saldo koin mereka sama dengan persyaratan level Hamster Kombat? Tapi apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Beberapa orang juga bertanya, jika saldo koin tidak penting, mengapa pemain level kreator hanya memiliki beberapa pendapatan per hours? Mari kita jawab pertanyaan kedua terlebih dahulu, karena ini membantu memperjelas pertanyaan lainnya. Nah, jadi intinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tetapi menurut salah seorang tersebut, yang agak sedikit berbanding lurus dengan perhitungan dalam pendistribusian airdrop Hamster Kombat, adalah dengan pertanyaan di poin yang kedua. Jadi para pemain tingkat kreator itu kemungkinan bergabung lebih awal dengan banyak undangan ataupun referral dan tidak banyak bermain sejak saat itu. Apakah mereka masih akan mendapatkan airdrop yang bagus? Mungkin, karena level dan juga performa Anda lebih penting daripada saldo koin ataupun coin balance, karena koin hanya membantu Anda naik level. Artinya untuk penjelasan tersebut bahwa pendapatan per hours itu merupakan kunci utama dalam perhitungan pendistribusian airdrop. Kemudian haruskah Anda menjaga saldo koin Anda pada ambang batas level? Itu tidak masuk akal. Jika itu penting, pemain akan menurunkan level Anda setiap kali Anda turun di bawahnya. Sehingga papan peringkat tidak berarti, dan sebaliknya, Anda dapat menginvestasikan semua koin Anda tanpa kehilangan status. Dan selama Anda yakin akan untung seperti pendapatan per hours ataupun PPH tanpa kerugian. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah dengan apa yang telah disampaikan dalam sebuah gambaran untuk perhitungan dalam pendistribusian airdrop Hamster Kombat. Dan mungkin di sini gua akan tambahkan sedikit ataupun kesimpulan mengenai parameter dalam perhitungan untuk pendistribusian airdrop Hamster Kombat. Sebetulnya dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang tersebut bahwa pendapatan per hours merupakan juru kunci dalam perhitungan untuk alokasi airdrop yang kita dapatkan. Tapi tidak ada yang tahu pasti kira-kira mana yang akan menjadi juru kunci dalam perhitungan untuk pengalokasian airdrop.
Jadi berdasarkan parameter yang tertera dalam bot Telegram Hamster Kombat, apabila kalian klik bagian fitur iDrop, di situ banyak sekali activity, lebih kurangnya ada sekitar 6 poin yang harus kalian lakukan. Terlepas dari 6 poin ataupun 6 parameter untuk kalian bisa mengerjakannya, ada beberapa yang harus kalian lakukan seperti Sandy Morse, combo harian, login daily, dan juga pencapaian ataupun achievement. Karena dari semua item tersebut ataupun parameter akan dikonversi menjadi token hamster dalam game. Nah, jadi sebetulnya parameter dari Hamster Kombat ini sangat-sangat banyak sekali. Bukan hanya 1 poin, 2 poin, atau mungkin 3 poin. Yang pada dasarnya, semakin kalian rajin untuk mengerjakan beberapa tugas yang tertera dalam bot Telegram Hamster Kombat, maka akan semakin banyak alokasi token Hamster Kombat pada saat distribution. Begitu juga sebaliknya, semakin kalian malas untuk mengerjakan tugas-tugas yang tertera dalam bot Telegram Hamster Kombat, maka kecil pula pendapatan ataupun alokasi pada saat distribusi. Kemudian poin penting yang terakhir, apakah harga Hamster Kombat mampu bersaing dengan harga Ketizen atau tidak? Nah, jadi sekalipun itu merupakan pertanyaan yang di luar nalar, karena secara total supply, tentu Hamster Kombat memiliki jumlah total supply yang jauh lebih besar. Ketizen memiliki total supply hanya di 1 billion token, sementara Hamster Kombat memiliki total supply di 100 billion token. Jadi apabila Hamster Kombat ingin memiliki harga yang sama seperti harga Ketizen, yang dimana harga per satu token Ketizen saat ini di 0,85 US dollar hingga 1 dolar. Artinya, jika Hamster Kombat ingin memiliki harga yang sama seperti satu token Ketizen, yang dimana harga tersebut 0,85 hingga 1 dolar, Hamster Kombat harus memiliki nilai market cap ataupun fully diluted valuation di 85 miliar US dollar hingga 100 miliar US dollar. Dan itu merupakan nilai market cap ataupun fully diluted valuation yang sangat mustahil. Karena untuk sekelas Ethereum saja yang merupakan 2 koin terbesar di dunia, hanya memiliki nilai market cap di puluhan miliar US dollar. Jadi sangat mustahil untuk Hamster Kombat memiliki nilai market cap ataupun fully diluted valuation di 85 miliar US dollar hingga 100 miliar US dollar. Dan harga pre-market Hamster Kombat di dalam bursa Bitget saat ini di 0,0087 US dollar. Dengan persentase kenaikan di 27,94 US dollar. Dan dengan Hamster Kombat berada di kisaran harga 0,0085 hingga 0,0087 US dollar, cukup memiliki nilai market cap di 850 jutaan hingga 870 jutaan US dollar. Jadi apabila ada salah seorang yang memberikan prediksi bahwa Hamster Kombat mampu mencapai harga di 0,5 dolar hingga 1 US dollar, itu merupakan sebuah spekulatif tanpa nilai dasar apapun. Dan di sini, gue bukan hanya sekedar spekulatif dengan perhitungan harga dari satu token Hamster Kombat. Jadi menurut perspektif ataupun secara perhitungan yang sangat rasional, bahwa harga dari Hamster Kombat yang sangat realistis di 0,005 US dollar hingga 0,007 sampai 8 US dollar. Karena untuk Hamster Kombat ingin mencapai harga di 0,005 US dollar, cukup memiliki nilai market cap di 500 jutaan US dollar. Dan untuk mencapai harga di 0,007 hingga 0,008 US dollar, Hamster Kombat harus memiliki nilai market cap di 700 hingga 800 jutaan US dollar. Namun apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat lain, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian, mulai dari pembahasan cheating is bad ataupun Sybil, snapshot, withdrawal, dan lain sebagainya. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.